Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengubah data buku, di mana data buku terdapat relasi dengan tabel penerbit. Nah, silakan dibuka kembali halaman data buku. Kemudian pastikan di tombol edit sudah memiliki dan membawa ID, yaitu yang dibawa adalah primary key dari tabel buku, yaitu ID buku. Sudah benar ya kalau kita lihat. Kemudian kalau kita arahkan ke tombol edit, ini juga sudah membawa ID primary key. Nah, sekarang tinggal membuat form edit bukunya, yaitu tinggal copy pastenya dari form buku yang sudah kita buat tadi ya. Jadi bukan copy dari form edit ya. Jadi dari form buku di copy, di paste, kemudian di rename menjadi form underscore edit underscore buku, seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa seperti biasa dicek pada bagian H2, diganti dengan form edit data buku. Kemudian metodenya bukan ke simpan, actionnya bukan ke simpan buku, melainkan menjadi edit buku. Kemudian untuk proses mengedit buku dipastikan wajib adanya input tipe hidden yang menampung primary key. Namun sebelumnya kita bisa melihat kembali untuk pembuatan form edit, kita butuh yang namanya sebuah SQL menampilkan data dari ID penerbit tersebut. Nah, silakan di copy dari form edit penerbit sintak PHP pemanggilan satu data yang mau diedit, kemudian dipaste di. Nah, jadi sekali lagi di copy ya dari sintaks PHP menampilkan data, hanya satu data yang mau diubah. Silakan di copy di atasnya H2 Align Center seperti ini. Kemudian tinggal diganti pada bagian select bintang from-nya, yaitu diganti dengan tabel buku. Kemudian kolom primary-nya adalah ID underscore buku, seperti ini. Kemudian pada bagian bawah kita butuh yang namanya input tipe hidden. Bisa melihat lagi di form edit penerbit, tinggal copy satu baris ini ya. Nah, itu kemudian dipaste di bagian form edit buku. Nah, seperti ini. Hanya pada bagian name diganti ID underscore buku. Untuk value-nya tetap ya ikut $ID karena sama pemanggilannya, yaitu di sini mengambil data primary key dari variabel ID. Nah, setelah itu baru di bagian nama penerbit ini ada sedikit perbedaan, yaitu kita butuh yang namanya if ya. Jadi setelahnya sintaks ini kita butuh yang namanya if, dimana if ini untuk mencocokkan apakah ID penerbit yang ada di tabel buku sama dengan yang ada di data dari tabel penerbit. Jadi kan sebenarnya sama itu adalah ID penerbit. Jika sama, maka itu yang akan terpilih atau yang muncul di bagian combo box atau bagian tipe select. Jadi ketiknya seperti ini, if $data, tuliskan kolom ID penerbitnya, kemudian gunakan operator comparison ya, yaitu operator persamaan dengan $data. Nah, di sini hati-hati karena di sini ada dua. Jadi pastikan ada salah satu yang berbeda. Kita ubah yang sebelah sini aja ya untuk data 2-nya. Ini juga diganti tampil 2 dan ini juga diganti tampil 2. Khusus untuk tabel buku ya. Jadi relasi itu harus ada perbedaan. Sehingga di sini tinggal diganti atau di copy paste saja tidak apa-apa. Nah, seperti ini, cuman di sini diganti dengan data 2 ID penerbit. Nah, jika iya, maka saya menyiapkan variabel baru, yaitu variabel select sama dengan isinya adalah selected. Artinya nanti pada saat kita ngedit, otomatis yang dulunya ID penerbit akan langsung terpilih. Ya, misalkan Erlangga waktu dulu buku yang sudah disimpan, maka untuk mengganti Yudhistira, proses perpindahan atau pengubahan data itu tetap terpilih Erlangga dulu. Jadi tidak langsung memilih kesalahan. Ya, seperti itu. Nah, tapi jika tidak sama, maka yang ada adalah $select-nya itu kosong. Jadi diisi dengan nilai kosong seperti ini.
Nah, untuk proses peletakannya itu adalah di bagian option, kemudian ditambahkan di sini pencetakan PHP Eco dollar select seperti ini. Sudah. Kemudian jika sudah, silakan lanjutkan untuk tabel buku, nama buku, tambahkan value juga. Kita copy paste saja dari sini ya, karena di sini dolar data 2 ya, karena di sini dolar data 2 ya. Silakan di copy paste. Yang ini boleh atau yang bawah, atau diketik aja kalau misalkan takut error. Jadi value-nya pakai dolar data 2 ya, karena untuk menampilkan data itu adalah yang untuk menampilkan data, perubahan data itu pakai yang dolar data 2, sedangkan untuk dolar data itu hanya untuk menampilkan seluruh data dari tabel penerbit. Jadi silakan diketik PHP Eco dolar data 2, kolomnya sebutkan, yaitu kolom nama buku ya, seperti ini. Nah, silakan dicoba, kita refresh ya, coba di sini. Misalkan saya ingin mengubah ayat cinta, apakah berhasil? Nah, benar ya, akan muncul. Kalau nama penerbitnya Yudhistira juga muncul Yudhistira, namun kalau Erlangga dia langsung terpilih nama penerbitnya Erlangga, bukan Yudhistira lagi. Seperti itu. Kemudian untuk nama buku juga sudah muncul ya, hanya tinggal bagian jumlahnya yang masih belum muncul. Baik, jadi untuk nama buku sudah muncul, sedangkan untuk jumlah, cara memunculkannya tinggal copy paste yang ini, letakkan di bagian jumlah, kemudian diganti jumlah, seperti itu. Kita cek kembali, kita refresh. Saya kalau mau ngedit ayat cinta akan muncul jumlahnya juga. Nama penerbitnya sesuai dengan pilihan yang mau diubah secara dinamis, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal melakukan proses edit buku. Nah, cara pembuatannya silahkan dari simpan buku, di copy, kemudian di paste dengan nama ini ya, edit underscore buku. Nah, setelah muncul, pastikan kita butuh yang namanya primary key-nya ya, karena di dalam form edit buku, form edit buku terdapat tipe hidden name ID buku yang membawa nilai primary key, maka tuliskan aja sama ya, biar tidak bingung. ID buku, dollar cost-nya juga ID buku, ID penerbit, nama buku, jumlah. Jadi ini sudah sama, tinggal sintak update-nya yang SQL update-nya yang dimasukkan. Untuk ini dihapus. Kemudian silakan buka SQL-nya. Kemudian pastikan di tabel buku. Ya, pastikan di tabel buku. Kemudian klik SQL, kemudian klik tombol update. Jangan lupa untuk primary pindahkan di sebelahnya kanannya where. Jadi angka 1 diganti primary. Kemudian pastikan komanya hilangkan. Yang ini biar tetap sama seperti ini. Copy, kemudian paste di sini, dan jangan lupa diubah pada bagian value-nya ya. Jadi mengubah data pada tabel buku, memberikan nilai ID penerbit dengan nilai, jangan lupa selalu petik tunggal, isikan dengan dolar variabelnya, yaitu dolar ID penerbit. Sedangkan untuk nama underscore buku atau kolom nama buku itu diisi dengan dolar nama buku. Untuk jumlah, jangan lupa petik tunggal diganti dengan dolar jumlah. Sedangkan where ID buku atau primary-nya kita ganti dengan tetap petik tunggal, yaitu dolar ID buku. Nah, seperti itulah sintaks untuk melakukan perubahan data. Jadi sintaks SQL-nya seperti itu. Sedangkan untuk header location atau fungsi menuju ke halamannya tetap sama ya, yaitu menuju ke data buku. Sekarang kita coba programnya. Semisal di sini Laskar Pelangi itu nama penerbitnya Erlangga, saya ingin ubah ke penerbit yang lain, maka silakan klik tombol edit, kemudian diganti, semisal saya ingin ganti penerbitnya Bumi Aksara, jumlahnya saya ganti 100, saya klik simpan, maka sekarang sudah berubah ya, yaitu nama bukunya yang tadi Laskar Pelangi ini adalah penerbitnya Erlangga menjadi Bumi Aksara, dan jumlahnya juga
100. Begitulah proses pembuatan perubahan data. Jadi sistemnya adalah seperti tadi ya, pastikan di data buku link edit atau tombol edit sudah terdapat membawa variabel ID primary. Kemudian untuk form edit buku itu mengcopy paste dari form buku, kemudian ubahlah pada bagian atas ya, form edit data buku, dan jangan lupa siapkan sintaks PHP untuk menampilkan satu data buku yang mau diubah, yaitu dengan cara ini. Dan khusus untuk tabel buku atau tabel yang memiliki foreign key itu terdapat 2 SQL tampil, maka salah satu harus diberikan nama variabel yang berbeda. Semisal di sini tampil 2 dan data 2. Dan untuk yang bawah, untuk combo boxnya itu terdapat suatu percabangan untuk menentukan nama penerbit yang awalnya atau data lamanya siapa. Jadi misalkan nama ID penerbitnya sama dengan di tabel penerbit, maka itu yang akan terselect ya, atau terpilih. Kalau tidak maka kosong. Sehingga nanti kalau saya misalkan klik edit buku ini, maka yang muncul nama penerbitnya Yudhistira. Namun jika Laskar Pelangi, maka yang muncul nama penerbitnya Bumi Aksara. Itu berdasarkan dari percabangan di sini. Sedangkan untuk lain-lainnya saya masukkan value, kemudian jangan lupa di edit buku tambahkan primary key-nya, kemudian ubahlah pada bagian sintaks SQL dasarnya, yaitu untuk update-nya, barulah dilakukan uji coba. Baik, untuk video yang terakhir yaitu adalah bagaimana melakukan penghapusan data pada tabel buku. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.